Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elansa Putri. Saya Devina Putri. Saya Regina Gracia. Nama saya Ditya Fadila Mara. Saya Tuku Azan Habib. Nama saya Muhammad Afar Rafi dari kelompok 3. Ini akan mempresentasikan materi bab 3 tentang sumber penerimaan dan pengeluaran APBN. Komponen APBN. Sumber-sumber anggaran pendapatan belanja negara diperoleh dari komponen-komponen sebagai berikut. A. Pendapatan dan hibah. Pendapatan negara merupakan salah satu penambahan kekayaan bersih di dalam sebuah negara. Ada beberapa sumber dari pendapatan negara yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri atau pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambahan ninali, pajak bumi dan bangunan, cukai dan lainnya. Pajak perdagangan internasional, bea masuk atau pajak impor. A. Penerimaan bukan pajak. Penerimaan sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan. Bagian laba BUMN, penerimaan negara bukan pajak lainnya. B. Pengeluaran. Pengeluaran seringkali disebut dengan biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh negara. Belanja negara adalah pengurangan nilai kekayaan bersih dari suatu negara oleh pemerintahan dalam periode tertentu. Yang pertama, pengeluaran dari pemerintah pusat, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga dan pinjaman, subsidi yaitu energi dan non-energi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang kedua, pengeluaran dari pemerintah daerah, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. C. Surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran merupakan salah satu keadaan di mana pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan dengan belanja negara. Sedangkan defisit merupakan belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Pembiayaan bersih. Pembiayaan APBN merupakan suatu penerimaan yang harus dibayarkan kembali atau pengeluaran yang diterima kembali. Pinjaman luar negeri sekarang dianggap sebagai komponen pembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara. Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan 1. Apabila APBN mengalami defisit, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berutang ke luar negeri. Selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Adi. Yang kedua, apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus atau kelebihan itu akan digunakan atau dibelanjakan agar lebih jelas. Perhatikan contoh-contoh APBN berikut ini yang menggambarkan APBN sebelum dan sesudah tahun 2000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.